rencana kinerja, untuk rencana kinerja, dialog kinerja, lampiran. Pastikan lampiran ini sudah terisi. Jadi Bapak Ibu sebelum menutup, ini lampirannya harus sesuai. Jadi kalau rencana kinerja 4, maka lampiran juga ada 4. Gitu. Itu yang harus Bapak Ibu pastikan. Setelah itu Bapak Ibu boleh tutup rencana kinerja. Pastikan juga sudah mendapatkan perspektif pimpinan. Oke, nah ini berarti sudah mendapatkan perspektif pimpinan. Sudah tutup kinerja. Nah, ini ada lihat tutup SKP, rencana kinerja. Ada tombol yang baru tambahan di sini adalah daftar rencana kinerja yang sudah Bapak Ibu tutup. Bapak Ibu klik daftar rencana kinerja tutup. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama di sini ada icon untuk edit. Di sini untuk Bapak Ibu mengedit ya, mengedit. Nah, yang kemarin salah terkait dengan kuantitas, terkait dengan waktu. Nah, Bapak Ibu saya edit di sini. Bapak Ibu saya revisi di sini. Kalau misalnya tidak sesuai, jadi Bapak Ibu saya edit. Misalnya ini waktunya tidak 10 bulan, tapi harusnya dia 12 bulan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik revisi aja di sini. Ini harusnya bukan 360 orang, tapi hanya 150 orang misalnya. Bapak Ibu saya edit di sini. Gitu. Itu rencana kinerja. Ke bawah, geser agak ke pinggir. Nah, sini realisasi. Ya, Bapak Ibu harus realisasikan antara target dan rencana kinerja. Ya. Oke, Bapak Ibu klik edit. Nah, di sini masih ingat ya? Ini harus sesuai 360 berarti 360. Kalau laporan di sini misalnya tadinya 1 laporan, di bawahnya 1 laporan boleh. Jadi 2 laporan boleh, tapi biasanya nanti akan berbeda di penilaian. Jadi ini disamakan aja 360, 360. Di sini keterangan yang sesuai dengan kuantitas Bapak Ibu di depan. Kuantitasnya itu apa? Kan tadi terlaksananya pembelajaran ya, maka di sini juga dimasukkan jadi sesuai dengan yang di bawah ya, sehingga Bapak Ibu yang di depan ya. Jadi misalnya di sini kita lihat dulu. Nah, jadi yang di depan tadi itu sesuai dengan yang nah, sesuai dengan yang di sini. Saya lupa. Di mana? Kemarin 360. Kan disuk-isuk. Di sininya jumlah siswa Pak. Menerima materi pembelajaran ya? Iya betul Pak. Siswa yang menerima materi pembelajaran. Mata pelajaran. Ya, nanti kesannya tinggal dijabarkan aja ya. Di sini jumlah siswa yang menerima materi pembelajaran 100%. Di sini pelaksananya ya. Pelaksananya pemberian materi kepada siswa. Itu. Kemudian waktu juga disesuaikan dengan yang di depan ya. Waktunya 10 bulan sama pelaksana tepat atau sesuai dengan jadwal. Simpan, ini 1 sudah selesai. Kemudian yang kedua ini terbimbingnya ya. Yang ke-1, yang kedua ya betul terbimbingnya. Ini juga sama. Bapak Ibu masuk sini sama 360 terbimbingnya siswa. Nanti mata
di SMA mana. Kemudian di sini 100 sama pelaksananya pilingan kepada siswa seperti itu sama. Kemudian 10 bulan biasa ini nih. di sini terlaksana pilingan sesuai jadwal. Oke, simpan. Kemudian selanjutnya terevaluasinya. Oke, sama aksi juga 360. Kelas apa, mata pelajaran apa, boleh dilanjut. 100% di sini pelaksananya evaluasi siswa. Oke, sama. Kemudian waktunya 2 bulan pelaksanaan evaluasi sesuai jadwal. Simpan. Kemudian yang keempat, rencana sama juga aksinya. Di sini 2 laporan. Sebelumnya pembelajaran. Oke, teratur. Perangkat pembelajaran. Waktunya 2 bulan. Sesuaikan saja susunnya. Oke, simpan. Masih ada satu lagi. Satu lagi misalnya di sini terlayaninya kebutuhan informasi. Oh, wali kelas ya berarti ya. Oke, wali kelas. Oke, 2 laporan. Ini terlayaninya pengaduan siswa ya. Orang tua kebutuhan siswa. informasi, Pak. Garis miring kebutuhan informasi orang tua siswa. Orang tua siswa ya? Iya. Siswa. Oke. 100 pelaksananya pelayanan kebutuhan informasi siswa. Oke. Di sini 2 bulan pelaksananya pelayanan simpan. Oke, kalau sudah selesai, Bapak Ibu simpan. Artinya SKP yang ini sudah direalisasikan. SKP-nya Dinas Pendidikan kita ganti untuk mempermudah nanti ketika pencetakan SMA dari 1 ke 2 kata simpan. Nah, ini periodenya diganti ya. Periodenya Januari sampai dengan Desember. Simpan. Untuk yang arsiparis juga nanti sama ya. Ini kita jadikan Desember sepertinya. Karena tadi kesepakatannya seperti itu. Tapi nanti kita bahas lagi untuk yang arsiparis nanti ya. Atasannya di sini. Nah, ini yang tadi yang ditanyakan oleh Pak itu. Kita fokus di sini aja dulu atasannya. Atasannya kita pakai yang ini dulu. Nanti kita akan ubah ketika cetak. Karena masih ada perdebatan untuk yang kepala sekolah. Kepala sekolah itu nanti kalau guru itu dia dari kepala sekolah. Nah, ini yang jadi masalah nanti di atasannya. Jadi kan ini kan kepala sekolah. Kalau di sininya Pak KCD, nanti hasilnya terlalu banyak gitu, kepala sekolah.
ditandatangan oleh KKCD-nya. Kalau kepala sekolah kan berarti dia hanya menandatangan yang di sekolah aja. Tapi kalau kepala KKCD harus penandatangan semua jumlah guru, ya itu kan jadi repot juga. Itu kenapa belum kita bahas terkait dengan ini, karena kesanggupan dari proses penandatanganannya tadi, gitu, ya. Jadi masih kita pertimbangkan. Terkait dengan kepala sekolah juga sama. Kalau kepala sekolah atas ini kepala CD, maka atasan penilainya masa harus ke Pak Kadis atau ke Pak Sekdis, gitu kan? Nantinya banyak, KCD 4 aja ada 3.000, nah, belum lagi yang KCD lain. Ya, jadi yang ini kita simpan saja dulu. Yang penting atasan ininya udah jelas. Bapak Ibu atasannya adalah kepala sekolah, gitu. Untuk Bapak Ibu guru ya, kepala sekolah berarti di sini harus Pak KCD. Ya, itu sampai sini aja dulu. Kemudian untuk yang TU juga sama ya. Jadi untuk yang TU itu kepala sekolah. Kalau yang untuk PLT, pastikan atasannya PLT tadi ya. Jadi kalau di situ atasannya adalah PLT, maka NIP-nya diganti. Jadi ketika di sini misalnya di Cilamaya, di sini PLT misalnya, ini NIP-nya diganti sama NIP kepala sekolah PLT-nya. Kalau tidak betul ya. Oke, setelah itu submit. Oke, selesai. Ini sudah selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu yang jadi pertanyaan adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah yang memvalidasi, jika ada Bapak Ibu guru yang ditugaskan memvalidasi, ini agak lumayan repot. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti untuk yang mendapat tugas untuk memvalidasi SKP ya, tugas itu, Bapak Ibu masih menggunakan akun kepala sekolah. Oke, jika sudah masuk menggunakan akun kepala sekolah, bawah Pak, yang 5 Pak. Validasi ketercapaian Pak Dida. Jawaban iki Pak. Oke, nah ini udah muncul ya, udah muncul. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu udah mengisi ekspektasi perilaku. Nah yang ini ya, ekspektasi perilaku bawahan. Ini kan kemarin 1 ya, minimal 1 ekspektasi itu minimal 1. Jadi ketika diklik sini, nah ini belum diisi ekspektasinya nih, belum. Kalau tulisannya masih YPS belum. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Dulu logout baru masuk lagi ya. Oke, kembali lagi Bapak Ibu ya. Awal tampilan awalnya kan. Nah di sini ya Bapak Ibu ya, tadi kan perilaku. Nah di sini nanti ada yang namanya umpan balik yang kemarin ditanyakan. Oke, ini SKP Bapak Ibu. Bapak Ibu klik terima. Oke. Ini ekspektasinya ada di bawah atau ada di atas, atau misalnya sesuai dengan ekspektasi berarti tengah-tengah, middle range ya. Middle range sesuai dengan ekspektasi berarti di sini nilainya adalah dari
76 sampai 90. Ya, jadi kalau ngasih nilai di sini 90 bisa, 89 bisa. Tapi kalau misalnya 91 itu dia akan kembali ke 90 karena tentangnya ketika di sini sesuai ekspektasi, maka di sini tentang nilainya adalah 76 sampai 90. Jadi tidak bisa. Jadi ketika di sini nilainya 94, maka ekspektasi di sini harus di atas. Maka dia akan bisa 94. Nah, umpan balik di sini, umpan balik yang tadi ya sesuai dengan rencana kinerjanya, ya. Misalnya di sini kan terdidiknya tadi ya dari pembelajaran. Ini Bapak Ibu boleh di sini. Masuk ya. Ini di atas ekspektasi misalnya kita pakai 92. Umpan baliknya di sini Bapak Ibu bisa mendeskripsikannya sesuai dengan yang tadi di depan. Tadi kan terdidiknya siswa ya, terdidiknya siswa. Jadi rencana boleh, pemberian materi atau terdidiknya siswa, mata pelajaran hanya bahasa Inggris, laksana boleh, sesuai atau di atas ekspektasi yang diharapkan. Nah, boleh seperti ini. Ya, jadi sesuai dengan yang di sini, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan ekspektasi. Kalau misalnya di atas ya boleh di atas ekspektasi, gitu ya. Jadi hanya penjabarannya tergantung dari sekolahnya masing-masing. Atasan Bapak Ibu menilai bahwa dia pemberian materi itu sudah sesuai atau belum, ya. Kemudian nilainya muncul di bawahnya, sangat baik kategorinya, umpan. Ini satu. Yang keduanya sama juga. Di sini misalnya sesuai ekspektasi, kita coba sesuai dengan ekspektasi, kita kasih 90. Kelas apa? Pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan yang diharapkan. Oke, seperti itu. Misalnya di sini evaluasi boleh. Ini harus sesuai. Kalau misalnya kita coba yang di bawah ya, di bawah. Di sini misalnya kasih 73 misalnya. Ini kan di bawah ya. Nah, di sini perlu misalnya peningkatan lagi kepada siswa dalam mata pelajaran Inggris misalnya, seperti itu. Ini yang di bawah ya, jadi perlu bimbingan atau perlu peningkatan dan lain sebagainya. Itu simpan lagi. Nah, ini juga sama. Jadi kata-katanya nanti atau narasinya itu disesuaikan dengan di Bapak Ibunya sendiri. Ini 89, misalnya umpan baliknya. Perangkat pembelajaran tersusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan misalnya, sesuai dengan kurikulum yang seharusnya atau apa, boleh simpan. Terakhir di sini terkait dengan
Ini pengaduan salah. Ya. Oke, sesuai ekspektasi ini perangkat pembelajaran ternyata ya. Dia semua para SMA unggul itu desain kamu kan sentimen SMA biasa. Ini sistem tersusunnya perangkat pembelajaran sesuai dengan ketentuannya. Oke, nilainya 88. Itu umpan baliknya ya Bapak Ibu. Terkait dengan nanti Pak, tadi saya salah memberikan penilaian dan lain sebagainya, Bapak Ibu nanti bisa konfirmasi. Nanti kita buka kembali untuk SKP-nya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Yang salah itu 1, 2 gitu. Kalau salahnya satu sekolah repot juga. Jadi jangan sampai banyak-banyak salah. Oke. Ini baru poin pertama ya Bapak Ibu. Selanjutnya poin keduanya. Ini berlaku juga untuk TU ya. Nah ini yang paling banyak Bapak Ibu ya. Untuk yang di umpan balik ekspektasi ini harus diisi semuanya. Tidak boleh hanya satu. Jadi ini semuanya harus diberi penilaian. Nah ini sekolah yang banyak ini yang akan repot ya. Pasti repot. Kenapa? Karena harus membuat umpan balik satu-satu itu SMK yang banyak terutama SMK. Nah ini pasti direpotkan kepala sekolahnya karena harus membuat umpan balik di sini karena ini tidak boleh kosong. Kalau tadi sih yang di depan boleh hanya satu ekspektasi, tapi kalau yang di sini umpan balik ini harus semuanya diisi Bapak Ibu ya. Ekspektasinya disesuaikan aja dengan yang Bapak Ibu harapkan dari beliau, dari gurunya sendiri. Misalnya di sini kan ekspektasinya, ekspektasi apa? Ekspektasi terkait dengan berakhlak. Nah ini. Jadi ada orientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten dan lain sebagainya. Ini harus diisi semuanya. Misalnya kita kopas, misalnya kopas. Oke. Yang bersangkutan. Bisa. Baik. Dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini boleh. Ini terkait dengan tugas. Nanti ada yang menonjolnya di bidang apa, sangat baik, salah satu boleh sangat baik. Kalau mau standar semuanya ya baik saja semuanya. Jadi nanti di copy aja Bu ya, biar gampang Bapak Ibu. Copy biar gampang. Jadi nanti Bapak Ibu tidak terlalu lama memikirkan narasinya, atau dibuat dulu di Word, boleh di Word nanti copy paste ke sini. Membantu orang lain ini juga sama. Ini juga sama, suka menolong boleh. Menolong orang lain boleh lah. Di narasinya disesuaikan dengan yang ada di masing-masing. Hanya guru bahasa Indonesia ya, buat satu ini. Dalam baik dalam memegang teguh. Oke, boleh. Kita menyesuaikan aja dengan yang diisi oleh atasannya, pimpinannya mengisi apa. Nah, nanti berarti di sini tinggal ditambahkan baik, sangat baik, kurang baik misalnya. BDS menyesuaikan diri.
Nah, udah simpan. Jadi ini harus diisi semuanya ya. Terakhir, evaluasi. Ini berhubungan dengan 9 box manajemen talenta. Jadi di sini dia ada di box berapa? Kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi berarti dia di tengah. Sesuai dengan baik. Misalnya di atas ekspektasi pimpinan terhadap beliau. Oh, yang juga kan. Oke, simpan. Oke. Sudah selesai. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membuka SKP yang sudah divalidasi, oke, apa lihat? Oke, rencana kinerja. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini. Jadi proses di atasannya sudah selesai. Gitu. Enggak, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Terkait dengan buku SKP. Kalau sekarangnya bisa di